Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqum wa la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna hadzal yawma min jumlati yaumil 'id wa yaumis surur wa la surura lil mu'minin aktsaru min ghufrani dzunubihim. Masyiral muslimin wal mu'minin, sidang jamaah Jumat Masjid Jenderal Sudirman yang berbahagia, yang mulia, yang insyaallah semua yang hadir berjamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita wajib bersyukur kepada Allah atas segudang kenikmatan, sehingga untuk meningkatkan nilai iman kepada Allah dengan amal ibadah sekaligus untuk meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah untuk menuju derajat kemuliaan dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah agama Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan agama Allah, tentunya dengan penuh kekuatan jiwa dan raga, jasmani, rohani, fisik, mental kita, bahkan harus dengan lahir dan batin kita tumpahkan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun barangkali belum semua perintah Allah bisa kita kerjakan, masih jauh sekali dari kesempurnaan, dan mungkin juga pasti belum semua larangan Allah bisa kita tinggalkan. Kita manusia penuh dengan dosa, salah, pelanggaran, khilaf, tetapi kita harus menuju ridha Allah. Dan tentunya dengan amal ibadah, amal jariah, amal salih-salihah, maka akan menutup dosa-dosa kecil yang barangkali masih kita kerjakan dalam setiap harinya. Insyaallah artinya kita menuju ridha Allah, mendapatkan nikmat dunia, apalagi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang mulia insyaallah rahimakumullah, Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Bahkan kita pun tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian akan menghitung nikmatku, kata Allah, kalian tidak akan pernah bisa menentukan jumlahnya maupun batasnya. Silahkan kau hitung nikmat Allah dengan cara apapun, dengan siapapun, dengan cara bagaimanapun, dengan alat apapun, sampai kapanpun, kau tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Kita punya komputer, kita punya alat yang serba hebat, serba ngetop, serba tinggi teknologinya, tetapi ringan saja. Kita tidak bisa menghitung kedipan mata kita dalam setiap harinya. Kita tidak bisa menghitung langkah kaki kita dalam setiap harinya. Kita tidak bisa menghitung gerakan tangan kita dalam setiap harinya. Bahkan kita pun tidak akan pernah bisa menghitung gerakan bibir ini dalam setiap harinya. Kita bicara, kita zikir, kita baca doa, baca Quran, kita makan, kita minum, kita ngobrol, kita ngerumpi, kita ceramah, kita pidato. Berapa bibir ini bergerak? Tidak ada satu alat pun yang bisa menghitungnya. Bahkan kita pun tidak akan pernah bisa menghitung detakan jantung dalam setiap harinya. Kata dokter, 1 menit 90 kali untuk yang sehat dan normal. Yang olahragawan, goes, bisa lebih dari itu. 1 menit 90 kali. 1 jam berapa? 1 minggu? 1 bulan? 1 tahun? Sekarang berapa umur kita?
sudah kau gunakan nikmat Allah. Baru hanya yang namanya jantung yang menopang kehidupan kita, belum yang ada di sekitar kita, luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Artinya jika kalian akan menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa. Makanya beribadahlah, bersyukurlah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Kautsar, ayatnya sangat pendek ini, bahkan mungkin surat yang paling pendek dari 114 surah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu Muhammad, dan juga kepada seluruh umat Muhammad. Sungguh Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Ya, pendek kata, kalau saya sampaikan, nikmat Allah tidak pernah putus. Dalam satu detik pun kita tidak pernah putus dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Setiap gerakan kan nikmat, dan semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya nikmat Allah yang kita gunakan sudah sangat luar biasa. Itu yang ada di tubuh kita, belum yang di luar tubuh kita. Ada ikan berbagai macam warna, ada burung berbagai macam suara, ada binatang berbagai macam modelnya, berbagai macam jumlahnya. Ada tanaman, tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan. Berapa kali kau makan dalam setiap harinya? Kenapa kadang kita makan tidak baca doa? Zalim kepada Allah, jamaah. Makanan, minuman semua dari Allah, kok nikmatnya luar biasa. Buah-buahan, ada durian, ada kelengkeng, rambutan, pelem dan sebagainya, nikmat dari Allah. Kecil saja, kadang kenapa kita makan tidak baca doa sambil berdiri tangan kiri? Nauzubillahi min dzalik. Sebetulnya dosa besar sebetulnya kan, nikmat begitu banyak, sepele sekali. Makan dengan bismillah saja susah. Ini yang perlu kami tekan, yang ringan sajalah. Mari kita coba lihat nikmat Allah luar biasa. Tanaman, tumbuhan, sayuran kita makan tiap hari. Apalagi yang berjualan, untungnya berapa? Jualan burung, jualan ikan, jualan tanaman, jualan apa saja, semua dari Allah. Kenapa kadang nggak mau sholat dengan dagangannya, nggak mau ibadah dengan kerjanya, nggak mau jamaah dengan hasilnya, dengan modalnya? Ini kan kita sangat zalim kepada Allah. Makanya mari dua hal saja. Inna a'tainakal kautsar. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, kepada Allah. Wanhar, kemudian berkurbanlah. Bahkan satu fikih mengatakan, tafsirnya, maka sembelihlah. Langsung berkurban dengan menyembelih binatang kurban yang sudah layak untuk dikurbankan menurut hukum syar'i sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Jadi atas syukur yang, atas nikmat yang begitu banyak dalam Al-Kautsar ini, dua hal yang luar biasa. Satu sholatnya, dua kurbannya. Artinya apa? Syukur yang paling tinggi adalah dengan mengerjakan sholat. Orang beribadah itu juga bersyukur. Kita infak juga bersyukur, kita puasa juga bersyukur, kita berzikir, kita berdoa, kita baca Quran, kita bersilaturahim, layat telek wong loro, bersyukur pada Allah artinya. Tetapi wujud syukur yang paling tinggi adalah fasalli li rabbik, dengan apa? Mengerjakan sholat. Jelas ayatnya, fasalli berarti sholatlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya syukur yang paling tinggi dengan sholat. Kita punya waktu pagi, siang, sore, petang, malam. Tiap hari bertemu dengan yang namanya pagi, siang, nanti sore, petang, malam, besok pagi, siang, sore, petang, malam, terus berganti sampai mati. Harinya sekarang Jumat, besok Sabtu, berputar sampai Jumat lagi. Tanggalnya sekarang berapa? 29, 30, 31, 1, 30, terus muter. Bulannya Januari, Februari, tadi saya balik lagi. Tiap hari ketemu tanggal, ketemu hari, ketemu bulan. Tetapi yang namanya tahun tidak akan pernah berjalan mundur. Dan kita tidak akan pernah ketemu tahun yang sudah kita lalui. Bulan ketemu lagi, hari ketemu lagi, tanggal ketemu lagi, waktu ketemu lagi. Tapi yang namanya tahun
tidak akan pernah kembali ke belakang, pasti akan berjalan maju. Dan ternyata usia kita semakin bertambah sehingga jatah kita semakin berkurang. Bertambahnya usia berarti berkurang jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, satu, pagi, siang, sore, petang, malam. Apa tanggapan rohaninya? Jasmaninya pagi, rohaninya subuh. Pagi ada subuh, siang zuhur, sore ngasar, petang maghrib, malam ngisya. Itu batas minimal ibadah kita dalam setiap harinya. Jatah minimal kita apa? Sholatnya. Pagi subuh, siang zuhur, sore ngasar, petang maghrib, malam isya. Ingat, ini jatah minimal kita. Lain tambah dong, kita punya waktu 24 jam kok. Sunatnya, Qur'annya, zikirnya, jamaahnya, jumatannya, infaknya, sedekahnya, sholat malamnya, banyak bisa kita kerjakan. Allah semakin ridho kepada kita. Urusan kantor, urusan pasar, masyarakat, keluarga, tamasya, semua menjadi amal kok. Dengan apa? Niat ibadah. Kita ronda, jimpitan, arisan, perkumpulan RT, RW, jamaah juga, kita pasti dapat pahala. Apalagi kita bermasyarakat dengan niat yang baik, sosial yang baik. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh setiap hari kita bisa beribadah kepada Allah, tetapi minimal, jatah minimal adalah sholatnya. Kenapa? Banyak orang ketemu pagi tetapi tidak ketemu subuh. Dia hidup sampai siang tapi gak ketemu zuhur. Bahkan dia punya waktu malam yang panjang tapi nggak ketemu dengan ngisya dan maghrib. Ada yang seperti itu. Dia hanya mendapat nikmat jasmani tetapi belum muncul yang namanya nikmat rohani. Harus imbang dong, jasmani rohani. Rabbana atina fid dunya hasanah, harus wa fil akhirati hasanah, insyaallah wa qina adzabannar. Jadi yang pertama, syukur yang tertinggi, jaga sholatnya, tambah ibadah lainnya. Yang kedua, wanhar, waktunya pendek, berkurban. Silahkan jamaah yang mulia, kita laksanakan ibadah kurban. Ini juga wujud syukur yang tertinggi. Dikatakan kurban hukumnya kan cuma sunnah, gak apa-apa. Iya sunnah, tetapi sunnahnya sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama katakan wajib, tapi sebetulnya berat kalau wajib. Sunnah tetapi sunnah muakkadah. Artinya apa? Bagi yang tidak mampu tidak ada dosa baginya. Tapi kalau dia mampu tidak mau berkorban, apa yang kata Rasul nanti kami sampaikan, mangkana lahu sa'atun falam yudhoh. Barang siapa yang dirinya mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, fala yaqrubanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata Rasul. Sapa sing wis iso korban kok ora gelem korban? Kalau ulama kata rasah sholat sisan, rasah ning musola, rasah ning masjid. Kenapa? Sholatmu nggak kanggo, nggak kepake. Kenapa? Kamu mampu. Kenapa nggak mau? Sampai fala yaqrubanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Dilarang Rasul untuk sholat. Akan yang kedua hadis Rasul, mangkana lahu sa'atun falam yudhoh. Barang siapa dirinya mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, fal yamut insya'a yahudiyan atau nasraniyan, matimu mau pilih Yahudi atau Nasrani, kata Rasul, fahuwa finnar, dua-duanya dijamin masuk neraka. Ini hadis yang berupa ancaman. Banyak sebetulnya ancaman hadis, tetapi jarang disampaikan. Kenapa? Jamaahnya takut. Pengajian kok medan-medani, rasa wae ngundak, malah usah kira diundang meneh. Yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Makanya kadang-kadang ada hadis yang ancaman seperti ini. Fala yaqrubanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Seolah-olah sholat kita nggak kepake. Fal yamut insya'a yahudiyan o nasraniyan, matimu mau pilih Yahudi atau Nasrani. Dan itu dua-duanya dijamin neraka kok. Jadi mari jamaah yang mulia, yang sudah mampu laksanakan, yang tahun ini sudah alhamdulillah, yang belum tahun depan, belum depannya lagi bismillah, insya Allah bisa kok. Kita kadang kan aneh kan, merasa belum mampu tapi motornya NMAX, padahal mana kambing 4 loh itu loh. Belum mampu punya mobil, kambing 10 loh itu loh, 20 bahkan, sampai 5 bahkan. Belum mampu goes sepedanya bagus terada, kambing 2 loh itu loh. Mampu kok.
Rokok tiap hari, satu bungkus berapa? Sebulan berapa? Setahun berapa? 2 kambing loh itu loh. Mampu sebetulnya. Untuk belanja mampu, untuk makan mampu. Untuk beli rokok mampu, beli anting-anting mampu, beli gelang mampu, beli pulsa mampu, beli HP yang gede mampu. Beli pulsa listrik tiap bulan mampu kok. Beli internetan juga mampu. Tetapi kenapa kadang-kadang dirinya katakan korban kok belum mampu ngejek jumlek meng dadi panitia. Tolong, ini sebetulnya yang saya ajarkan pada jamaah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Syukur tiap tahun enggak bisa bismillah, saya bisanya 4 tahun sekali. Silahkan. Allah berikan kita kemampuan, kekayaan, kehormatan. Apa kata Rasul? Siapa berkorban maka tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Kotoran-kotoran hati yang kotor, dosa-dosa semua bersih dengan ibadah kurban. Bahkan ibadah pahala kurban akan sampai di hadapan Allah sebelum darah itu menetes sampai ke bumi. Begitu cepatnya pahala sampai di hadapan Allah. Begitu kita potong hewan kurbannya, Allahumma hadza minka fataqabbal. Darah belum sampai ke bumi, pahala sudah sampai di hadapan Allah. Bagi yang ikhlas, tidak sombong, tidak takabur, tidak pamer, orang ngenyek, orang ngece karo rombongan liyane. Maka mari saya berpesan kepada diri saya dan semua jamaah untuk syukur pada Allah. Banyak sekali caranya, modelnya. Silahkan bersyukur dengan berbagai macam cara. Tetapi Al-Kautsar katakan 1 sholatnya 2 kurbannya. Mari kita laksanakan agar apa? Kita akhirnya akan menjadi hamba yang semakin mulia nikmat dunia dan insya Allah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqum wa haqqa tuqatih wa antahu amma nahakum anhu la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna wa amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan alima inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'id tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahtim lana bil iman, Allahumma ahtim lana bil islam, Allahumma ahtim lana bil ihsan, Allahumma ahtim lana bil khair, Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.